Hai Sobat Balkon, welcome to our first podcast Obrolan Balkon. Bareng gue Bani. Dan gue Jawad. By the way, apaan sih Wat obrolan balkon tuh? Obrolan balkon, oke, kita tangin dulu Ban. Jadi obrolan balkon nih program pertama dari SWAT menuju satu dekade. Sebuah podcast yang kita bakal ngumpulin anak-anak SWAT buat ngobrol di sini. Kita cerita banyak hal tentang kehidupan, tentang kisah-kisah kenangan lama dan mungkin juga rahasia-rahasia yang tidak terceritakan. Oh my god, rahasia. Wow, seru kan lo? Kayak langsung kepo gitu gak sih? Otak gibahnya. Ya karena, mohon maaf ya kan gue juga suka rumpi ya kan. Jadi kalau misalnya ada kayak masa lalu yang belum selesai gitu, kayak gue kayak sangat ingin tahu gitu kan. Nah, by the way, sekarang tuh kita udah kedatangan 2 bintang tamu. Yang pertama ada Eka Fajar selaku ketua alumni SWAT nih, Cela. Hai Fajar. Halo Bani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gue nggak disapa nih Jar, parah lu Jar, jahat banget Jar. Udah biasa boleh. mah, gak usah. Boleh nggak saya kenalin dulu yang satu lagi, kasihan nih. Oh iya Jadi, benar. Satu lagi. Ada dua tamu ya. Jadi ada inisiator podcast yang ini sendiri yaitu Abu Bakar. Welcome. Halo, assalamualaikum. Keset. Waalaikumsalam. Nah, oke. Pertama-tama, apa kabar dulu nih? Kita minta Aidin dulu ya, kan lagi lebaran. Nah, Aidin, Oh iya, masih sawal minal aidin. Fajar Abu Bania. Oh iya. Maaf lahir batin teman-teman, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin juga teman-teman, Jawad, Bani, Abu. Ya, dimaafin semua insya Allah. Nah, gini nih, jadi karena kita tuh akhir-akhir ini kan kita lagi ngomongin tentang reuni kan, tentang dekade ini, akhirnya tercetuslah ketua alumni juga Fajar gitu kan. Jadi banyak nih yang nanya gitu kan, apa sih sebenarnya visi misinya Fajar sebagai ketua alumni SWAT untuk reuni dekade nanti gitu. Oh iya Ban, sebelumnya Ban, Apa? kan ini kita podcast semua dari jarak jauh kan, virtual gitu. Suara lu cimit-cimit Ban, deketin lagi sama mic. Gue udah teriak-teriak ini di rumah, astagfirullahaladzim, Oh, jangan udah teriak-teriak. gue pada kesini. Oh, nah gini dong ngegas, kenceng. Lu suka yang ngegas ya, lu suka keributan ya. Iya dong. Gue nanya sama Fajar Gua tadi, suka keributan. lu sih dia Oh iya, back. Ayo, Jar, gimana Jar? visi misi lo apa nih Jar sebagai ketua alumni untuk reuni satu dekade lagi nanti? Lu nggak mau Oke, nanya Bang, ini terima dulu, kasih. perasaan Fajar kepilih? Lu Lu main aja deh, Wat, yang visi nanya. misi bae udah kayak panitia pemilu. Lu aja yang nanya sana. Oke. Iya Jar, gimana Jar? Perasaan lu habis kepilih kemarin kan? Iya. Perasaan gue ya sebetulnya pertama kali ya cukup kaget juga ya, maksudnya sudah sangat lama tidak ketemu teman-teman, terus tiba-tiba ada pemilihan ketua alumni dan masih banyak teman-teman yang percaya bahwa gue bisa dikasih amanah ini. Nah, itu ya yang pingin gue sampaikan ya. Pertama astagfirullah ya karena jabatan, kemudian terima kasih ya, dan terima kasih ya buat teman-teman yang memang udah milih, udah mempercayakan amanah ini ya. Insya Allah gue bisa kasih yang terbaik yang gue bisa. Perasaannya sih gitu dulu, jadi ya perasaannya nano-nano lah gitu dulu. Anyway Jar, udah habis kepilih nih. Tadi yang Bani tuh apa sih Ban tadi buat visi misi ya? Visi misi. Nih, anak Opas visi misi coba. Oke. Jadi kalau visi misi gue sih
sebagai ketua alumni yang pertama ya, karena gue juga bingung nih sebetulnya, nggak ada acuan kan, karena gue yang pertama. Visi misi gue sederhana sih, gue cuman pengen jadi jembatan yang bisa menjembatani seluruh angkatan kita. Setidaknya 520 orang itu bisa terhubung kembali. Nah, dengan organisasi ini, harapan gue, visi misi gue itu. Oke, sama kayak Nokia ya, connecting people. Iya bener, kurang lebih connecting people. Oh my god. Mantan ya Bu, mantan pengguna Nokia ya Bu. Handphone aku yang center itu. Nah, terus Ini tuh Nokia kan 1100. enggak 1202 yang tipis bener. Oh iya 1202. Udah nih kan, kan visi misinya adalah reconnecting anak-anak buat nanti reuni gitu. Terus rencana lu tuh kira-kira tuh gimana gambaran besarnya itu? Maksudnya gimana nih? Rencana gimana nih maksudnya? Iya Ban, gue bingung juga. Capek gue. Rencana Ngopi tentang dulu, reuni itu. ngopi dulu Ban. Secara garis besar, karena kayak anak-anak tuh banyak yang nanyain gitu kan, kayak ntar tuh mau kayak gimana sih, ya lo tau lah cewek-cewek kan pada mau datang kalau misalnya tahu temennya datang, atau mau datang karena acaranya tuh kayak apa, kan pada kepo. Sebenarnya tuh pada kepo, cuma pada diem aja, jadi tuh kayak pengen tahu gitu loh dari si Fajarnya sendiri dulu nih gimana gitu. Oke. Berarti yang pada pengen tahu ciwi-ciwi doang ya? Cowok-cowok mah enggak ya? Iya, sejauh ini sih cewek-cewek doang yang ngomong ke gue gitu. Yang cowok-cowok sih, Oke. I don't know. Oke. Cowok-cowok tolong hubungi aku dong. Jadi Maunya. Oke, jadi kalau bentuk acaranya itu seperti apa, sebetulnya pertanyaan itu yang mau gue kembalikan lagi ke teman-teman angkatan. Ini bukan acara gue pribadi. Memang teman-teman ngasih amanah gue untuk jadi ketua alumni. Tapi bukan berarti gue adalah orang yang memutuskan segala sesuatunya dari A sampai Z untuk acara kita bersama. Maka dengan adanya media ini sebetulnya gue ingin menyampaikan bahwa gue butuh masukan dari teman-teman semua, ya baik yang cowok-cowok maupun yang ciwi-ciwi, untuk mekanisme acara yang pengen teman-teman itu dapat itu feel-nya yang kayak gimana sih pada saat reuni nanti itu, teman-teman tuh bayangannya harapannya kayak gimana sih ya. Itu teman-teman bisa sampaikan ke teman-teman panitia saat ini. Paling tidak teman-teman tahu kan nomor admin, bisa sampaikan ke admin. Gue tuh bayangan gue kalau reuni tuh harusnya gini, gue tuh pengennya gambaran gue begini. Nanti dari semua masukan teman-teman, kita coba akan bikin satu mekanisme bentuk acara yang bisa merepresentasikan semua yang teman-teman pengen. Jadi malah pengen gue tuh seperti itu. Jadi jangan sampai acara ini ada nanti ternyata tidak mewakili dari perasaan atau atau emosi yang pengen dibangun lagi. Gitu sih Ban, Dul. Itu bisa disampaikan ke kayak di Twitter, di Instagram gitu nggak Jar, kalau ada unek-unek atau ada ide? Iya. Admin yang WA doang. Oke, jadi kalau sebetulnya memang kita punya beberapa tools media ya untuk menyampaikan aspirasi, baik dari WhatsApp maupun Instagram maupun Facebook, ya tetap bisa disampaikan kepada teman-teman panitia, atau mau menyampaikan langsung ke gue juga nggak apa-apa. Yang jelas bahwa semua itu saat ini memang gue butuh data, gue butuh emosi apa sih yang pengen dibangun kembali nanti pada saat reuni itu yang kayak gimana sih, itu. Iya, benar-benar. Jadi kita Ini aja kali Ban ya, apa? Kita promosiin kayak IG-nya Suat, Apa? follow gitu kan Twitter. Iya tuh follow. Cuman gue nggak tahu nama akunnya. Gue tabok lu ya. Official_Suat7. Tahu gue. Official underscore Suat7. Suat7. Itu kalau Instagram. Saya gue anak Oke. Instagram. Sorry. Oke. Nah terus tuh menurut lo nih anak-anak Suat tuh harus semua terlibat atau enggak sih?
karena kan kayak banyak anak-anak yang udah pada berumah tangga, kerja ini itu gitu. Terus tuh kayak yang nanti terlibat itu tuh siapa aja gitu. Ya, sebelumnya emang gue lagi berpikir bahwa bagaimana gue bisa bikin sebuah acara yang melibatkan sebanyak mungkin angkatan kita. Kenapa? Sebetulnya memang nggak ada keharusan sih setiap individu dari angkatan kita itu terlibat, itu nggak ada sebuah keharusan. Tapi memang ini achievement yang pengen gue capai, keterlibatan seluruh anak angkatan. Gue nggak berbicara masalah reuni nanti aja, tapi gue lebih berbicara masalah proses dari hari ini sampai ke reuni kita itu masih punya sangat banyak waktu, sangat banyak hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Sangat memungkinkan setiap individu dari angkatan kita itu berkontribusi, entah sekecil apapun tapi bentuknya ada kontribusi. Kenapa? Karena gue pinginnya istilahnya makanan itu akan enak banget aja kalau kita masak sendiri, istilahnya kan gitu. Apalagi kalau misalnya ada sebuah acara memang pengen kita tuju bareng-bareng, yang memang acara kita bersama, dan acara ini sukses itu karena setiap individu itu berkontribusi, apapun bentuk kontribusinya. Itu sih harapan gue. By the way, tapi gue belum connect nih. Emang reuninya mau kapan dah? Oh iya. Iya, udah ngomong jauh-jauh nggak tahu kapan. Kalau Tapi sebelum ngomongin reuninya kapan, emang tapi bener sih yang dibilang Abdul, suaranya Ban ini cimit-cimit banget dah. Gue nggak denger nih. Ban, kurang ngegas Ban, kurang ngegas. Maaf. Oke, apa sudah cukup ngegas? Ya, cukup. Oke. Oh Ya, ya, lanjut Bapak. sampai lupa gue jadinya. Oh iya. Iya. Podcast nggak Jadi boleh memang- jeda Pak. Iya, sorry kan, jangankan podcast, orang iklan aja juga ada, sinetron juga ada jedanya, ya kan? Yoi. Oke, jadi kalau untuk bicara masalah tanggal reuni itu, kalau gua pribadi, gua masih mengacu kepada tanggal sakral kita yang ada di akhir buku tahunan, yaitu 27 Agustus 2021. Karena memang itu dibikin bukan tanpa alasan, tapi karena dengan satu tujuan bahwa doanya itu tanggal segitu kita bisa reuni bareng. Tapi kalaupun nanti di lapangan memang dengan berbagai macam pertimbangan dan masukan bahwa ada hari yang lebih baik atau ada tanggal yang lebih baik, ya nggak masalah. Yang penting memang sudah berdasarkan kesepakatan keseluruhan teman-teman gitu. Oke. Agustus, iya sih Agustus. Dulu tuh Expo yang Agustus kan, ulang tahun Jae. Oke. Nah, terus nih kan tadi udah dengar dari Fajar tuh soal reuni. Nah, gue mau nanya sama Bu, kenapa sih bikinnya podcast? Kalau tiba-tiba kepikiran, terus tujuannya apa? Kayak podcast, bukannya sekarang lagi ngetrennya YouTube ya, vlog-vlog gitu. Kenapa lu mikirnya podcast? Iya. Kenapa jadi podcast? Sebenarnya itu ide yang tiba-tiba muncul aja sih. Gue dimulai dari kan sambil-sambil tuh kan gue termasuk dari mungkin di antara teman-teman nih, gue tuh orang yang mungkin bisa dibilang apatis lah, jarang ikut ngumpul-ngumpul di Jakarta atau di daerah lain, kayaknya gue jarang ngumpul deh. Nah, tapi gue selalu punya pertanyaan, kalau misalnya gue ketemu sama orang yang udah lama gak ketemu, anak SWAT, gue pengen banget catch up. Lu apa kabar? Lu udah berapa tahun nih kita nggak ngobrol, lu ngapain aja gitu-gitu. Nah, jadi kebetulan gue lihat kayak gue lagi ini podcast itu kayak medium ruang yang menurut gue sih cocok banget untuk kita banyak ngobrol panjang, bisa jadi ngalor ngidul,
yang memang kita bisa sharing pengalaman kita. Dan sebenarnya kalau Bani lihat juga kan, kalau di YouTube kan juga lagi ramai podcast juga ya. Orang Iya lagi sih. juga lagi lumayan tertarik dengan untuk pembicaraan yang panjang-panjang, yang mungkin jadinya ada pilihan untuk teman-teman dari kita semua ini untuk ngobrol cerita yang tadinya mungkin 9 tahun nih nggak ketemu, tapi kita punya rasa nih, misalnya temen gue yang ini apa kabar ya dia ya, dan kita nggak pernah mungkin hampir nggak pernah ada waktu untuk ngobrol sama dia langsung. Nah, dengan podcast ini harapan gue sih kita bisa dengerin itu gitu. Mungkin ada teman-teman yang udah dulu deket sama gue dulu deket sama, misalnya ya gue shout out aja, misalnya gue dulu deket sama Saiful Ulum di Makassar gitu misalnya, atau gue deket sama yang di sama Toha di Padang ya, anak-anak BA lah gitu. Terus tapi kan gue meskipun gue anak BA, gue nggak tahu kabar mereka gimana. Nah, podcast itu jadi ruang untuk kita bisa dengerin pengalaman dari mereka udah ngapain aja. Itu yang sebenarnya bikin gue kepikiran, kenapa kita nggak bikin podcast ya. Nah, kebetulan waktu itu gue lihat Fajar baru terpilih, gue lihat di YouTube-nya lagi live, gue coba share biar gimana kalau kita bikin ini. Terus Gayung bersambut, Fajar ngubungin gue, dan akhirnya kita tiba di hari ini, kita recording podcast episode pertama. Iya sih, kayak gue juga sempat kepikiran sih, kayak dulu gue banyak deket sama beberapa anak-anak SWAT juga kan, tapi sekarang kayak ya life go on gitu kan, kayak ya masing-masing udah punya kehidupan, kayak kadang Iya. gue mau kayak chat lagi pun kayak aduh agak-agak gimana gitu kan, kayak ganggu nggak ya, dia masih sama nggak ya kayak dulu gitu kan. Iya sih, bener-bener gue baru kepikiran juga. Iya sih, karena podcast kan cuma bisa misalnya lu nggak harus ngelihat video kan, kayak lu cuma bisa dengerin sambil jalan, sambil di kereta kayak gitu juga lu bisa kayak nge-recall perasaan lu lagi gitu ya. Kok lu kepikiran ya, gue amazing nih. Terus nih di podcast ini tuh kebetulan gue dengerin itu sih, dengerin podcast juga. Terus enaknya podcast sebenarnya kan kayak on the go, lu bisa sambil nyetir, lu bisa sambil masak, mungkin lu bahkan sambil bisa ngerjain pekerjaan di kantor, tapi ya dari rutinitas lu bisa sambil dengerin. Dan sebenarnya lebih ke feeling kayak misalnya gue tahu temen gue yang udah lama nggak kontak, tapi gue denger cerita dia, oh dia he's doing fine, she's doing fine, gue udah cukup blessed untuk dengerin itu gitu sih. Iya. Harapannya supaya nanti denger nyampe ke reuni, kita setahun lagi reuni kayak kata Fajar bilang, kita udah punya lagi tuh, udah tumbuh lagi reconnect feelingsnya itu tadi, rasa-rasa lama yang bener-bener kebangun. Apalagi kalau kayak cowok kan, tadi kita ngebahas cowok, emang cowok pada kangen ya gitu. Mungkin rasa ya cowok kan Bu, agak ini gengsi, rasa lama friendship kan? bisa bangkitin di sini. Hah? Friendship lah. Rasa lama nih maksudnya friendship kan? Friendship. rasa Iya, jangan rasa sampai yang pernah CLBK, ada jangan gitu sampai kan. CLBK. Iya, cinta lama belum kenal bahaya, Bu. Aduh, Waduh. untung aku tidak punya mantan. Waduh, lu aja lu. Berarti dua-duanya hostnya nih nggak punya pengalaman nih berarti. Enggak, sorry, gue gak punya pengalaman. Nah, apa aja nih yang mau dibahas di podcast nih, Bu? Kalau biar teman-teman pada tahu. Apa aja yang dibahas di podcast, kita punya beberapa segmen sih. Jadi konsepnya sebenarnya kita mau mencakup hampir semua. Jadi kalau gue dari namanya, kita namanya obrolan balkon kan. Kenapa balkon juga karena ya ini kayak balkon sesuatu tempat yang menghubungkan kita semua ya. Maksudnya tempat kita ya ngumpet kalau kita nggak mau sholat, terus tempat kita mungkin mau buka HP diam-diam, tempat kita ngumpetin hal-hal yang mungkin rahasia kita. Ini kayak maksudnya Baju kotor tuh, baju kotor, baju bersih juga ada, ya pakaian dalam segala macem gitu kan. Terus ada juga yang di balkon nyanyi-nyanyi, ya macam-macam lah. Maksudnya itu segmen-segmen yang kita coba bangun
kita udah ada 10 segmen yang nanti akan jalan terus. Insya Allah semoga memberi entertainment, hiburan ke teman-teman juga yang mendengarkan ini, supaya nggak bosen. Kita ada cerita-cerita, contohnya kita nanti akan ada segmen yang bahas cerita mengenai perjalanan orang-orang dari SWAT gitu. Ada juga hal-hal yang mungkin kita bilang ya kita mau dengerin receh, tapi kita mau bener-bener bahas. Misalnya lu pernah nggak sih punya cerita-cerita horor waktu lu kita hidup di asrama gitu? Ada nggak sih? Nah ini ruang-ruang kayak gitu yang kita akan bahas di obrolan balkon. Ada banyak banget yang nanti kita bener-bener yang diobrolin di balkon gitu ya. Bener-bener yang diobrolin di balkon, bisa serius, bisa receh, apapun, bisa ngomongin ya cinta-cintaan lah, patah hati, kasmaran ke temen lu gitu, apapun sih, namanya juga balkon kan. Oke. BTW ini mau ditaruh mana Bu podcastnya Bu? Ini nanti kalau by the time teman-teman dengerin itu udah available di Spotify. Cari aja di Spotify, search obrolan balkon, terus nanti dari teman-teman sosial media SWAT juga akan nge-share langsung di story-nya. Kita akan bikin supaya podcast ini available dan gampang banget untuk didengerin ke semua teman-teman gitu. Available, oke. Set bahasa lu. Nah terus nih si podcast ini nanti yang ngisi, tapi bisa siapa aja kan, maksudnya anak SWAT siapa aja bisa ikutan ngisi podcast ini kan, nggak kayak dia mulu gitu kan, soalnya kayak males juga gue dengerin kalau dia mulu. Iya, ini jadi akan ngebahas. Lu nanya sama siapa sih? Ya sama Abu, masa sama elu kan inisiatornya. Oh, iya. Abu. Ini kita coba. Ya kan banyak ini orang di sini. Nanti kita ada segmen-segmen yang hampir semua kalangan sih. Mau nanti mungkin cerita dari anak bola, ada teman-teman anak pekuk, ada teman-teman anak Bandar Imam. Kita bisa share banyak hal di sini. Mungkin kalau yang masih menjadi hafiz di bidang hukas, mungkin sekarang di 9 tahun udah 30 juz kali. Nah nanti bisa cerita. Oh ilusi. Halu. Ya Allah, juz am aja pada lupa. Lu sholat Al-Ikhlas Iya. mulu kan lo dibaca. Iya, lu tahu sih Bang. Lah gue juga nggak Iya, mungkin gue gua sholat aja lupa. bacanya Anaba. Nggak kelar-kelar lu kayak Tami lu kalau sholat lama banget. Kemarin gue jadi inget nih, kemarin gue video callan sama Tami. Hal yang pertama gue tanya adalah, Tami, lu masih lama sholatnya? Ini Tami Rosayanti Dwi Utami. Iya, dia tuh kalau sholat lama banget loh. Oh. Gue kalau mau Iya, berangkat pas skip, gue nggak mau nungguin Tami sholat. Nanti gue jalan jongkok, gue nggak mau. Jadi gue pergi duluan. Biar aja Khusyuk banget gitu ya, khusyuk lama. Khusyuk banget. Takbir aja ya, lama banget dah. Ya Allah, gue jadi ngomongin orang. Tami, I love you. Lu parah lu. Terus. Aduh, sampai ngalor ngidul kan, ya kan. Udah cukup ngerumpinya cukup. Ternyata orang nggak ada yang mau dengerin lagi kalau kita ngerumpi mulu. Oke nih, Fajar nih, harapan lu untuk reuni nanti apa aja nih untuk anak-anak SWAT ke depannya nih, harapan lu? Harapan gimana nih maksudnya nih? Iya kan lu sebagai ketua alumni, terus juga sebagai nanti akan memimpin reunian gitu. Jadi harapan lu kepada anak-anak SWAT nanti untuk goes to reuni ini atau setelahnya mungkin apa? Oke. Jadi mungkin beberapa teman-teman misalnya ada pertanyaan, kenapa sih kok abu gitu kan? Sebetulnya tidak harus abu, malah gue berharap ada abu-abu yang lain. Kenapa? Karena gue melihat ada sebuah bentuk kepedulian dari abu memberikan ide, sehingga kenapa nggak kita coba realisasiin kalau memang ini bisa menjadi sebuah program kegiatan untuk kita reconnect feeling lagi dengan teman-teman kita yang notabene-nya dulu sama-sama SWAT kan gitu. Nah, harapan gue dari teman-teman yang lain itu bisa ngasih ide-ide yang seperti ini
kita bisa bikin program bareng yang fokusnya adalah yang targetnya adalah untuk membuat semakin banyak anak angkatan yang berkontribusi atau turut ambil andil dalam menyukseskan acara Goes One Decade nanti di 2021. Gitu sih mungkin Ban. Tapi ini Makasih. sih, kalau gue pribadi amazed juga ya, misalnya ada masukan terus langsung gercep banget gitu, langsung di apa sama Fajar langsung digarap, langsung jadi programnya. Tiba-tiba Abu ngontek gua sama Bandi, kalian jadi host ya, wow gitu. Cepat sekali langsung jadi. Aku jadi host, oh my god, tidak sia-sia gue kuliah broadcast 5 tahun, akhirnya gue jadi host. Makasih Abu. Wow. Ya happy bisa mengumpulkan semua talenta-talenta terpendam dari kalian. Tapi gue rasa nggak cuma kita aja sih guys. Jadi maksudnya teman-teman yang lain yang dengerin, kalau emang mau jadi narasumber atau bahkan ngajuin nama siapa jadi narasumber karena cerita dia menarik untuk dibahas, monggo lo itu disampaikan lewat Instagram official SWAT nanti. Itu nanti official SWAT Instagramnya akan berubah banget, jadi kece banget. Terus juga nanti podcast ini salah satu program dari kita satu dekade. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngasih masukan, monggo itu hubungin aja, DM aja, nggak usah takut. Kita semua setara, sama aja. Kita semua sama-sama makan nasi sama ikan setengah mateng. Jadi Ikan jaket. let's collaborate. Oke, Ikan jaket, jadi ya Allah, gua- ya Allah. gue dapet banget Ikan poinnya jaket, di iya. sini. Gue lupa namanya loh, ikan jaket. Iya juga ya. Iya. Pokoknya gue dapet banget di sini poinnya itu adalah benar-benar kita mau recall memori lagi, kita mau reconnecting lagi sama anak-anak semuanya. Pokoknya goes to dekade dan sampai seterusnya kita benar-benar harus reconnecting terus. Pokoknya nih buat kalian semua anak SWAT, bener kata Abu tadi, yang mau ngasih inspirasi kehidupannya segala macem, langsung aja DM, komen di Instagram kita @official_SWAT. Jangan lupa follow dulu kita butuh followers, oke? Oh, Nanti, wajib follow IG, Twitter SWAT. IG gue juga dong, boleh nggak? Hah? Dah, Lalu kok IG gue juga ngelunjak ya, dong. Ban? Aduh, please. Aku butuh sebut. endorsan. Podcastnya IG lo apa? Ya dong, kita promoin dong Ban di sini, Ban. Udah nanti banyak Gue yang juga boleh ya. Nggak usah Wat, digantar nggak ada sinyal. Aduh, sedih. Oke, Kalau next. Yaudah, nggak yaudah. bisa accept followers ya. Nanti lu nggak ada yang endorse, lu mau endorse apa? Mangga Indramayu. Ya kan nggak apa-apa, connect aja kan. Follow. Biar nggak sepi-sepi banget Instagram gue gitu loh, Ban. Iya, oke. Coba di follow ya Instagramnya @abduljawad20050001. Bukan. @gold.jaws. Oh iya, gold. Apaan gold lu? Hotman Paris lu. Gak penting ya, udah lanjut. Udah. Ini daripada udah ngalor ngidul kemana-mana, udah bingung kan mau ngomong apa lagi. Jadi mending kita sudahi sampai di sini. Orang-orang sudah muak mendengar suara saya. Oke. Jadi Enggak kok. Oke, see you next di episode ya, next episode. makasih Abu, makasih Fajar sudah bergabung di episode 1 Sama-sama, ini. thank you. Mohon maaf guys semua kalau ada kesalahan kata-kata atau yang ke-mention tadi. Tami, maaf ya Tami. Iya, Jadi, maaf ya. Gitu. Maafin kami masih host amatir. See you next episode dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dan dengan cerita yang berbeda. Oh iya, moto SWAT dong. Gua bilang SWAT, lu bilang motonya ya, Wat. Oke, siap. Gue ikutan. Oke, ikutan ya, Fajar juga ya. Jar, ikut. SWAT. Rame-rame aja semua. Aduh. Ulang. Beda budaya, satu kesatuan. Ulang, enggak samaan, ulang. 1, 2, 3. SWAT. Ulang. Latihan dulu. Aduh. Beda budaya, satu kesatuan. Anak LD kayak kalian.
Delay aja. Ya udah. Oke, thank you Jawa, thank you Abu, thank you Fajar. Assalamualaikum. Gua kan host, Ban. Ya kan gue juga Yo, dadah see you. Dah. Oh iya, bener. Sampai jumpa obrolan balkon. Bye.